selamat pagi. Tetap semangat. Dorong, ini sudah mulai. Sudah. Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman viewer setia yang sebelum bergabung. Nah, oke. Kita akan menunggu. Hari ini kita akan berkenalan tentang kampus. Oh, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan kedatangan salah satu narasumber dari Universitas Negeri di Surabaya. Nah, siapa? Nanti kita akan mengundang beliau. Nah, baik. Sambil menunggu juga, mungkin bisa kita lihat ya. Sekarang sudah motif keberapa? Terima kasih. Oke, selamat bergabung, Mama Irayan. Kita sudah mulai memasuki pekan-pekan terakhir di bulan Maret ini dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Yayasan Aurika, di mana kita ada ngutips. Yuk ngulik tips bersama Yayasan _Aurika. Nah, oke. Terima kasih sudah bergabung HMJPLB. Nah, baik, saya perkenalkan dulu narasumber kita kali ini. Narasumber kita berasal dari salah satu kampus, yaitu Universitas Negeri Surabaya. Nah, beliau akan menyampaikan tentang bagaimana inklusi di UNESA. Selamat bergabung Ibu Ami. Nah, Mama Papa di sini boleh nih yang punya anak-anak yang spesial kira-kira sedang menyusun gambaran kedepannya bagaimana ya. Nah, itu boleh banget sambil mencari informasi sebagai orang tua yang pintar, orang tua pembelajar. Nah, kita bisa merencanakan masa depan anak-anak mulai dari sekarang. Baik. Wah, sepertinya sudah bergabung dengan kita Ibu Endang Purbaningrum. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Sepertinya suaranya kurang terdengar, Ibu. Halo, sudah terdengar kan? Oke, sudah lebih baik, tapi mungkin bisa lebih dekat mikrofonnya mungkin, Bu, karena suaranya masih terlalu pelan. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Nah, mungkin ini ada mahasiswanya Ibu Endang juga ya. Sudah dengar kan? Sudah cukup dengar Ibu. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Endang? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya, dan sampai saat ini masih tetap kegiatan seperti biasa, rutinitas. Oke. Nah, Ibu, ya terima kasih Mustafa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Ibu ya tentang bagaimana inklusi di Universitas Negeri Surabaya. Nah, Ibu kalau boleh, Ibu memperkenalkan diri kepada para viewer setia kita di Instagram. Nah, tentang kurikulum vitae Ibu, boleh supaya para pemirsa di live IG kali ini bisa mengenal Ibu lebih baik lagi dan lebih dalam. Dan mungkin ini ada mahasiswanya juga sedang melihat. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bunda. Nama panjang saya itu Endang Purbaningrum. Latar belakang pendidikan saya S1 pendidikan luar biasa dari IKIP Bandung. Kemudian S2 saya dari UNER, saya ambil kesehatan, peminatan kesehatan jiwa. Kemudian S3 saya di UNESA ambil jurusan manajemen pendidikan. Kemudian pengalaman kerja, saya mulai diangkat menjadi PNS, pertama kali menjadi guru di Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma 2. Ya, mulai tahun 1985 sampai 1994.
Kemudian 95 PLB berintegrasi ke IKIP Surabaya. Kemudian IKIP Surabaya berubah jadi nama UNESA. Sampai saat ini saya sebagai pengajar di jurusan pendidikan luar biasa. Pengalaman kerja yang lain selama 10 tahun, mulai tahun 1986 sampai 1996, saya juga sebagai dosen di Universitas PGRI Surabaya di jurusan pendidikan luar biasa juga. Kemudian mulai tahun pernah menjabat di UNESA, saya pernah menjabat mulai dari ketua laboratorium, sekretaris jurusan, sampai menjadi ketua jurusan 2 periode. Dan saat ini jabatan saya adalah sebagai ketua lembaga layanan untuk anak berkebutuhan khusus di UNESA atau ULBK, Unit Layanan Anak Berkebutuhan Khusus. Nah, kebetulan saya memang background saya itu pendidikan luar biasa, spesialisasi di pendidikan tunarungu. Kegiatan-kegiatan lain ya sebagai selain pengajar ya sebagai pengajar di Diklat Pendidikan Profesi Guru di pendidikan luar biasa dan di PAUD. Saya kira itu baik. riwayat pendidikan dan kerja saya. Wah, Bu Endang sangat luar biasa sekali pengalamannya sejak saya sebelum dilahirkan loh Ibu itu. Saya belum lahir sudah lama sekali. Ya, usia saya sudah 60, ini 60, jalan 64. Oh, Tahun depan pensiun insya Allah. oh baik. Nah Ibu mungkin nanti bisa berbagi informasi kepada para viewers, kepada para pemirsa di Instagram, mungkin barangkali bagaimana inklusi di Universitas Negeri Surabaya. Nah, saat ini Ibu kesibukannya apa selain di PPG, kemudian mengajar sebagai dosen PAUD? Sekarang kan sedang ini ya Ibu ya, daring ya. Apakah ada lapangan atau bagaimana? Daring. Oh baik, full daring. Nah baik. Nah Ibu, tadi kan disampaikan bahwa kalau di UNESA itu Ibu sekarang sedang di unit layanan anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Nah, bolehkah ceritakan kepada kami semua di sana bagaimana, apakah di UNESA itu merupakan kampus yang ramah anak berkebutuhan khusus, kemudian apakah menerima juga anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu Ibu? Oke. UNESA memang sejak tahun mendapat World Inklusi ya, itu tahun 2011. Tetapi sebenarnya menerima anak berkebutuhan khusus di UNESA itu sejak kami bergabung 1996 itu sudah ada anak berkebutuhan khusus yang kuliah di UNESA. Tapi waktu itu memang belum sebagus sekarang, maksudnya layanannya belum seramah sekarang ya. Dia masuk karena memang melalui seleksi bersaing dengan mahasiswa yang pada umumnya tidak mengalami hambatan ya. Jadi mereka masuk memang karena kemampuannya bisa masuk, jadi tidak melalui layanan khusus. Tetapi setelah UNESA ditetapkan sebagai kampus inklusi, maka anak-anak berkebutuhan khusus itu ada jalur masuknya tersendiri lewat jalur penerimaan mahasiswa untuk anak berkebutuhan khusus. Dan sampai saat ini jumlah mahasiswa yang disabilitas di UNESA itu sejumlah 59 seluruhnya. Nah, 59 itu 21 itu adalah anak tunarungu. Itu mahasiswa sejak tahun angkatan 2017 sampai sekarang itu ada 59. Baik. Dan 21-nya adalah anak tunarungu. Selain itu di UNESA, terutama di kampus Lidah, itu aksesibilitas untuk anak disabilitas itu sudah
terpenuhi ya, baik untuk tunanetra, tunadaksa dan yang Oke, baik. Sepertinya Bu Endang sedang mengalami koneksi yang menghubungkan ulang. Nah, terima kasih untuk para viewers yang sudah bergabung. Terima kasih. Saya baca ada Reza, ada Jaka, ada Bunda Lilis. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bunda Titi. Nah, baik. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa di UNESA itu ternyata menerima anak-anak berkebutuhan khusus sejak lama sekali, sejak tahun 19-an ya, ternyata sudah lama sekali. Namun caranya atau jalurnya berbeda dengan sekarang. Nah, kita sambil menunggu beliau untuk bergabung kembali. Nah, mungkin di sini ada mahasiswa dari UNESA. Boleh nih melambaikan tangan. Tapi tidak perlu menyebutkan NIM ya. Oke, nah yang disampaikan Ibu Endang tadi benar bahwa UNESA menerima juga anak berkebutuhan khusus. Kebetulan saya juga sempat belajar di sana sebagai mahasiswa pendidikan luar biasa di sana, dan memang saya juga menemui beberapa mahasiswa dengan berkebutuhan khusus. Nah, macamnya kebetulan sih banyak waktu saya waktu itu ya. Nggak hanya tunarungu, tidak hanya tunanetra, kebetulan bermacam-macam. Dan tidak di angkatan saya saja waktu itu, tapi di angkatan di atas saya dan di bawah saya juga ada. Mungkin nanti kita bisa tanya-tanya lebih lanjut kepada beliau bagaimana mahasiswa-mahasiswa saat ini, karena sudah lama sekali sejak saya kuliah di sana. Bagaimana keadaan di sini? Mungkin juga dari segi penerimaan bisa lebih berkembang daripada saya dulu, ya kan? Beliau kan menyampaikan bahwa di sekitar tahun 19-an ternyata anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin masuk ke Universitas Negeri Surabaya merupakan usahanya sendiri. Namun sekarang sudah ada jalur atau ada jalur khusus yang sudah disediakan oleh kampus. Oke. Tunggu ini saya lock. Oke, terima kasih. Sambil menunggu beliau bergabung kembali. Nah, ini beliau sudah mulai bergabung. Kita akan menyapa beliau kembali. Sempat terputus ya, Ibu. Ya, suara saya sudah bisa terdengar? halo. Ya, Tadi oke. mungkin ada gangguan sinyal ya. Oke, jadi memang kalau data saat ini sejak tahun 2017 sampai saat ini anak disabilitas atau mahasiswa disabilitas yang ada di UNESA itu jumlahnya 59. Nah, 21-nya adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran. Jadi terbanyak adalah anak tunarungu, anak atau anak disabilitas fungsi pendengaran. Nah, seleksi masuknya juga kita melayani seleksi masuk untuk disabilitas tersendiri. Kalau dulu kan belum ya, sekarang sudah sekitar 5 tahunan sudah melakukan penyeleksian melalui jalur untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi bagi ibu-ibu yang memiliki putra disabilitas dan sudah lulus SMA punya kesempatan untuk masuk di UNESA melalui jalur khusus, ya, seleksinya khusus, jadi tidak bersama-sama dengan anak atau mahasiswa yang calon mahasiswa yang lain. Oke, baik. Kira-kira ada berapa jalur nih Bu yang bisa diikuti oleh anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah lulus? Nah, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa ada jalur khusus nih bagi anak-anak. Ada berapa jalur sekiranya? Kan kalau setahu saya dulu kan misalnya ada SNPTN, SBMPTN gitu ya Bu ya? Iya, betul.
semua jalur penerimaan mahasiswa baru itu bisa diakses sekarang untuk anak berkebutuhan khusus, ya. Nah, selain itu UNESA mengadakan tersendiri. Jadi nanti kalau misalkan orang tua yang ingin mengikuti semua jalur itu bisa, ya, terutama jalur-jalur yang seleksi masuk perguruan tinggi negeri, ya, atau SNMPTN itu bisa dilalui oleh atau bisa diikuti. Nah, nanti misalkan jalur-jalur yang sudah dilalui itu belum bisa masuk, nah terakhir masuk jalur khusus untuk anak disabilitas, dan itu biasanya memang diadakan paling terakhir, ya. Jadi memang masih memberi kesempatan ABK untuk mengikuti seleksi masuk jalur umum dulu. Nah, kemudian pendaftaran terakhir itu untuk jalur khusus. Ya, boleh mereka mengikuti itu, boleh langsung ke jalur untuk anak ABK, jalur pendaftaran khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, baik. Berarti cukup keren sih, keren banget. Berarti anak-anak itu harus berusaha dulu, mereka diberi kesempatan supaya mereka tahu nih the power of aku ini sampai mana ya. Kemudian kalau memang misalnya sudah ini, ternyata kita bisa nih ada jalur lain yang bisa diikuti oleh adik-adik yang sudah SMA. Kalau boleh tahu Ibu, kalau jalur untuk yang anak berkebutuhan khusus ini kan terakhir, biasanya berbarengan dengan apa Ibu? Apakah sebelum atau setelah jalur mandiri? Karena mungkin setahu saya mandiri itu terakhir ya Bu ya? Iya, ya, bersamaan dengan jalur mandiri. Bersamaan dengan jalur mandiri. Ya. Oke, bersamaan dengan jalur mandiri, jalur terakhir ini. Oke, baik. Mungkin ini Bu bisa dikasih bocoran sedikit. Kira-kira kalau wah sudah berusaha nih di SBMPTN, sudah berusaha di SNPTN, UTBK mungkin ya sekarang ya, sudah berusaha tapi ternyata harus lewat jalur mandiri. Nah, kira-kira yang harus dipersiapkan oleh adik-adik spesial yang lulus SMA itu kira-kira apa saja Ibu? Mungkin ada ujian apa? Iya, tetap jalur akademis ada, tetapi biasanya grade-nya diturunkan, ya. Kemudian wawancara. Nah, ini yang terpenting adalah pada saat sesi tes wawancara itu. Ya, wawancara dilakukan oleh dosen-dosen pendidikan luar biasa, jadi tahu persis bagaimana kondisi anak berkebutuhan khusus itu. Kira-kira bisa masuk atau tidak. Seperti sebenarnya di sini kita itu memberi kesempatan yang sama baik anak disabilitas maupun yang anak pada umumnya, dan anak pada umumnya pun juga bisa masuk, bisa gagal, kan begitu. Nah, untuk anak ini juga memberi kesempatan yang sama. Kalau memang memiliki potensi minimal yang dipersyaratkan untuk kuliah, ya insya Allah bisa diterima. Tapi di sini mesti banyak sekali kebijakan, ya. Nah, kemudian juga dilihat dia masuk jalur atau jurusan apa. Nah, kalau untuk anak tunarungu saya sarankan untuk masuk jurusan-jurusan, kalau memang kemampuan bahasanya minimalis ya, tidak seperti pada umumnya, itu pilih jurusan-jurusan yang sedikit menggunakan kemampuan berbahasa, ya, tidak terlalu banyak menggunakan berbahasa. Contohnya desain grafis, nah itu ya. Kemudian yang seni lukis atau ya desain grafis itu sudah masuk desain grafis, masuk di dalam pendidikan luar biasa. Nah, cuma di sini saya sarankan bagi ibu-ibu ini kebetulan untuk ibu orang tua anak dengan gangguan hambatan pendengaran, saya sarankan mulai sedini mungkin anak dibekali kemampuan berbahasa yang baik. Nah, peran orang tua di sini sangat menentukan karena anak itu paling lama bergaul dengan orang tua, ya. Contohnya begini, kalau pada anak-anak yang tidak mengalami gangguan pendengaran, mulai bayi sampai masuk TK, ya, seorang anak masuk TK itu pasti kemampuan berbahasanya sudah purna, ya, sudah lengkap sehingga tidak mengalami hambatan komunikasi dengan guru. Nah,
Nah itu siapa selama ini sebelum dia masuk playgroup atau apa ini Pak AB ya. Nah siapa yang mengembangkan keterampilan berbahasanya kan orang tua. Maka tugas orang tua anak dengan gangguan pendengaran itu tidak berbeda dengan tugas orang tua anak mendengar pada saat mengembangkan keterampilan berbahasa. Dan itu kalau dilakukan sejak dini, banyak penelitian menunjukkan bahwa perkembangan bahasa anak gangguan pendengaran itu tidak berbeda dengan anak mendengar. Kalau intervensinya dilakukan sebelum usia 1 tahun. Kalau sudah 2 tahun, itu biasanya mendekati anak mendengar. Nah, kalau baru 4 tahun dilakukan intervensi, tentunya akan agak terlambat. Jadi ada masa-masa peka yang harus dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengembangkan keterampilan berbahasa anak-anak. Iya, saya setuju dengan Ibu, harus intervensi secara dini ya Ibu ya. Mungkin teman-teman kita di Instagram kemarin sudah ada teman-teman bisa menyaksikan lagi nih tentang intervensi dini. Nah, tadi kan Bu Endang sudah sempat menyampaikan bahwa kita harus membekali anak-anak kita dengan supaya mereka bisa berkompetisi dengan anak pada umumnya ya Ibu ya. Memang jadi orang tua harus luar biasa harus luar biasa semangat. Nah, Ibu tadi menyampaikan bahwa kurang lebih ada 59 mahasiswa berkebutuhan khusus di UNESA. 21 diantaranya yang mengalami hambatan tunarungu. Itu artinya sisanya menerima dengan hambatan yang lain. Iya, tunanetra, tunadaksa, dan autis serta anak slow learner, ya. Oke, Bu, baik. Mungkin Ibu selama berada di UNESA atau mungkin pernah mewawancara gitu, apakah ada teman-teman kita yang dari hambatan tunarungu, mereka ada yang menggunakan teknologi pendengaran untuk membantu mereka dalam kuliah sehari-hari? Ada. Kebanyakan begitu, kebanyakan anak-anak ini menggunakan alat bantu mendengar ya. Oh iya, berarti itu bisa sangat membantu anak-anak ya Bu ya? Iya betul, sangat membantu. Nah kembali lagi Bu, saya ingin tahu nih jalur tadi kan ada tes akademik, kemudian ada wawancara. Nah tes akademik dan wawancara ini mungkin dikasih tips khusus untuk para orang tua supaya bisa mempersiapkan, mungkin ada anak-anaknya sudah besar, sudah lulus, habis itu oh iya nih aku mau nyiapin anak-anakku dulu, mungkin ada tipsnya Ibu, barangkali dilatih dulu wawancara supaya mereka lebih percaya diri atau bagaimana? Iya betul, jadi memang hambatan utama pada anak gangguan pendengaran itu adalah kemampuan berbahasa ya. Kalau kemampuan berbahasa yang sifatnya fungsional ya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk aktivitas sehari-hari sudah bisa dilakukan dengan baik, maka kemudian harus dilatih juga anak-anak dipersiapkan untuk menggunakan bahasa itu untuk mencari informasi dari luar seperti membaca buku ya, informasi melalui membaca, informasi melalui kalau sekarang kan sosial media ya. Juga kemampuan anak di dalam mengekspresikan idenya dalam bentuk tulisan. Nah biasanya untuk yang sering kami lakukan untuk anak-anak tunarungu yang kemampuan oralnya kurang baik, pertanyaan dia bisa memahami pertanyaan, jawabannya juga saya suruh untuk menulis kalau ucapannya kurang baik ya. Atau kurang bisa dipahami oleh penguji. Nah, kalau memang dia mampu mengekspresikan dalam bentuk tulisan dan sesuai dengan pertanyaan kita, itulah yang saya anggap paling bagus, walaupun tesnya wawancara, tetapi kalau memang mengalami kesulitan, jawabannya bisa ditulis. Nah, di sini bentuk perlakuan khusus kita kepada mereka. Kan kadang ada anak yang di saat menjawab itu grogi atau tidak bisa mengungkapkan, tapi kalau dia menulis bisa ya, tulisan itulah yang sebagai
yang akan kita nilai sebagai hasil wawancara. Walaupun toh wawancara tetap kita memperlakukan anak sesuai dengan kondisinya. Oke, jadi artinya orang tua masih punya harapan. Mama papa di rumah masih ada harapan nih. Ya. Apalagi orang-orang tua yang memang putra-putrinya ada di Aurika ini. Jadi karena masih usia balita, masih punya kesempatan yang lebih besar menyiapkan anak-anak ini untuk menguasai kemampuan berbahasa. Nah, kebanyakan memang betul anak-anak berkebutuhan khusus, terutama yang mengalami gangguan pendengaran, ini mengalami kesulitan dalam menulis ide. Kalau menulis mencontoh mereka hebat, tidak ada masalah, tulisannya bagus, menyalinnya bagus, tetapi menulis dalam bentuk ide ini harus juga dilatih, ya, supaya karena kalau sudah di perguruan tinggi kan kalau menulisnya harus menulis ide, ya, memahami suatu konsep, menjelaskan suatu fakta, ya, itu harus diajarkan dan pasti bisa. Banyak sekali anak-anak tunarungu yang bisa mengikuti hal seperti itu. Bahkan dulu saya pernah ada seorang anak tunarungu yang bisa masuk di ITB, ya. Bahkan mulai kelas 1 sampai SMA mereka itu tidak pernah keluar dari ranking 3 besar. Dan masuk ITB di desain grafis, menguasai bahasa Inggris dengan baik. Ya. Waktu saya masih mahasiswa itu ada anak seperti itu dan kebetulan anak ini sekolahnya di IKIP Bandung, ya. IKIP Bandung dulu kan masih PPSP, di mana kelas 1 sampai SMA itu hanya 11 tahun. Dan anak ini masuk ke situ kan dulu belum tahun 81 ya, 7980 itu kan belum ada inklusi. Tetapi atas inisiatif orang tua dan rektor IKIP Bandung waktu itu menerima anak ini dengan catatan, bahkan orang tuanya sendiri bilang, Bapak tolong beri kesempatan kami untuk masuk. Kalau memang anak saya nggak bisa mengikuti, nggak usah dikeluarkan, saya sendiri yang akan mengeluarkan anak saya. Dan setelah diterima ternyata anak ini mulai kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA tidak pernah keluar dari ranking 3 besar, bersaing dengan anak-anak pada umumnya. Memang pada umumnya anak-anak gangguan pendengaran itu kan intelijensinya tidak berbeda dengan orang mendengar, ya. Bukan normal, tapi tidak berbeda dengan orang mendengar. Mereka ada yang memiliki intelijensi tinggi, ada yang normal, dan ada yang rendah. Nah, bagi anak-anak tunarungu yang memiliki intelijensi normal dan tinggi, peluangnya besar untuk bersaing, ya, berkompetisi dengan anak yang mendengar, asal modal bahasanya harus kita siapkan. Karena bagaimana anak bisa mentransfer ilmu kalau bahasanya tidak bisa dikuasai. Nah, sekarang menurut saya, tekanan saya kepada para ibu bapak yang kebetulan putra-putrinya sekolah di atau terapi di Aurika atau sekolah di Aurika, sebaiknya peran ibu atau peran orang tua itu harus lebih ditingkatkan dibanding kita mengajari anak mendengar. Mungkin Bapak Ibu punya putra yang mendengar, ada punya putra yang mengalami gangguan pendengaran, maka intervensi harus lebih besar dilakukan pada anak ini, ya. Kontinuitas, kemudian itu harus terus dilakukan. Demikian juga anak ini harus diberi pengalaman untuk komunikasi dengan orang lain, teman sebaya, tetangga, famili, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya makin berkembang bahasanya. Oke, baik. Ya, memang menjadi orang tua anak-anak spesial, anak-anak berkebutuhan khusus, kita harus semangat dan selalu mendampingi. Tidak pernah lelah ya, Ibu, ya. Baik. Ibu, bagaimana ini? Misalnya nih, ada anak-anak berkebutuhan khusus yang masuk, kan tidak hanya itu ya, tunarungu saja, kan banyak
ada yang tunanetra, ada yang tunadaksa. Ya, Nah, ya. kalau boleh tahu, aksesibilitas yang disediakan oleh UNESA untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa yang memiliki berkebutuhan khusus apa saja? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Aksesibilitas untuk anak berkebutuhan khusus di kampus UNESA, terutama yang di LIDA, itu sudah memadai. Jadi ada lift, ada kemudian ada apa itu yang untuk anak tuna daksa menggunakan kursi roda, kemudian ada lantai yang apa yang sudah berbeda antara anak tunanetra dengan anak awas ya, atau guiding blocknya itu sudah ada ya. Jadi kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain. Contohnya misalkan untuk yang bukan kalau ini yang untuk yang bukan mahasiswa ya, kalau untuk yang masih anak-anak ya disediakan di ULBK itu layanannya. Tapi untuk aksesibilitas mahasiswa, insya Allah sudah tercukupi ya, terpenuhi. Dan kita memang sudah membuat konsep lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas. Jadi sarana mobilitasnya sudah cukup memadai. Nah, kalau bagi anak yang gangguan pendengaran kan tidak masalah ya, untuk yang tidak mengalami gangguan mobilitas. Oke. Nah, Ibu kalau mungkin juga di kami kan ada juga pendampingan. Jadi ada pendampingan. Jadi kalau memang anak itu memerlukan pendamping ya, kita adakan pendampingan. Dan pendampingan bisa biasanya yang sudah berjalan bisa diambilkan dari PSLD, Pusat Layanan Disabilitas itu, bisa juga orang tua yang kalau kita biasanya kita selalu kontak dengan orang tua bahwa putranya memerlukan pendampingan, monggo dilakukan sendiri ya, mengajukan atau ditarikan kita. Nah, dan biasanya selama ini yang menjadi pendamping kalau mahasiswa itu ya teman-teman sebayanya, teman seangkatannya. Ya, ya saya dulu juga begitu Ibu. Akhirnya teman-teman sendiri yang mendampingi teman-teman di satu kelas. Ya, itu merupakan suatu bentuk kepedulian dan bentuk inklusivitas yang terjadi di kampus ya Ibu ya. Artinya nggak hanya kampus nih yang melayani, tapi teman-temannya, mahasiswanya itu juga care sama teman-temannya yang kebutuhan khusus. Nah, gini Bu, kalau misalnya ada mahasiswa yang menggunakan teknologi pendengaran atau yang mengalami hambatan pendengaran, kemudian kira-kira pelayanan apa yang ada selain pendampingan? Kalau tidak salah juga ada PSLD ya di UNESA. Iya ada, ya di PSLD ada. Kalau untuk gangguan pendengaran biasanya karena kelas kita itu kan ya settingannya untuk umum ya, maka salah satu layanannya adalah mereka ditempatkan yang paling depan ya, yang paling depan supaya akses suaranya dengan dosen dekat, kemudian juga kontak mata dengan pengajar itu dekat, dan semua dosen itu sudah diberitahu bahwa ada setiap jurusan kalau ada anak disabilitasnya pasti sudah diberitahu sebelumnya. Oke, Ibu. Kalau untuk anak tunarungu biasanya kalau kuliah ya dalam penempatan tempat duduknya. Baik Ibu, ya. Memang untuk penempatan tempat duduk itu bisa sangat berpengaruh karena yang menggunakan teknologi pendengaran yang belum ini bisa membutuhkan jarak yang lebih dekat aksesnya dengan suara. Nah Ibu, tadi disampaikan bahwa dosen-dosen dari jurusan lain juga akan diberi pembekalan. Nah, tadi Ibu di awal juga menyampaikan bahwa desain grafis juga menerima. Nah, apakah di UNESA itu semua jurusan menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus? Oke, mayoritas betul ya, mayoritas betul menerima. Di sini
Ini mulai dari Fakultas Teknik ada, karena di teknik itu ada tata boga, tata busana, kemudian di bahasa dan seni, di sana ada desain grafis ya, kemudian ada di mana lagi ini teknik juga ada ini. Jadi kalau memang berdasarkan seleksinya dia bisa ya kita salurkan. Karena oleh sebab itu diadakan tes sendiri itu untuk kita mengetahui dia mau kemana. Nah, kira-kira posisi itu bisa nggak diambil oleh anak ini. Nah, kalau misalkan posisi itu tidak bisa, kita akan memberi arahan sebaiknya ada ini yang dipilih supaya apa? Supaya mereka juga tidak banyak mengalami hambatan atau kesulitan dalam belajar. Oh, gitu. Berarti anak-anak masih punya kesempatan kedua ya istilahnya, Bu ya. Ya, Baik. dengan diadakan tes sendiri kita juga bisa mengetahui kecenderungan anak ini ya. Bahkan kemarin itu ada anak tunarungu ya dari SMA 10 SMA 1 Gedangan. Itu masuk desain grafis, dia masuk lewat jalur ini tes jalur masuk perguruan tinggi nasional itu ya. Nah, kemudian setelah pas wawancara baru ketahuan anak ini mengalami gangguan pendengaran. Nah, kemudian kan waktu itu saya masih ketua jurusan, maka saya dipanggil untuk menjustifikasi. Nah, menjustifikasi anak ini bisa diterima enggak? Nah, kebetulan anak ini sejak di SD itu kebetulan saya juga menjadi konsultan di SD itu dalam pendidikan inklusi ya. Bapaknya selalu bimbingan dengan saya bagaimana mengembangkan bahasa anak ya. Pada saat contohnya begini, pada saat anaknya masuk kelas 2, bapaknya datang karena ibunya kebetulan tunarungu, jadi bapaknya yang aktif konsultasi ke saya. Bu, anak saya sekarang waktunya dalam kemampuan berbahasa itu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan atau menceritakan apa yang terjadi kejadian sehari-hari. Bagaimana saya mendampinginya, ya. Kemudian bapak itu gini Pak ya, bapak saya biasanya kalau membimbing orang tua tidak pakai teori yang banyak, tapi orang tua saya suruh melihat bagaimana saya mengajar dia atau mengembangkan kemampuan itu, kemudian orang tua harus melakukan hal yang sama di rumah. Nah, kebetulan anak ini sudah kemampuan bahasanya bagus, cuma dalam menyusun kalimat belum bisa ya, belum lancar. Kemudian anaknya saya panggil, saya tanya, misalkan namanya saya tidak sebutkan ya, gitu yang misalkan, kamu bangun jam berapa? Dia menjawab jam 5. Tulis, saya bangun jam 5. Dia sudah bisa. Ya. Nah, setelah bangun apa yang kamu lakukan? Mandi. Nah, jadi saya bertanya dengan kalimat yang panjang, jawabannya satu kata, mandi. Tulis, setelah bangun saya mandi. Setelah mandi, apa yang kamu lakukan? Pakai baju. Tulis. Nah, itu salah satu cara bagaimana melatih anak mengungkapkan ide apa yang dilakukan. Nah, kemudian bapaknya saya nanti di rumah juga begitu. Nanti pada hari Minggu atau hari biasa, ajak anak ini suruh menulis kejadian mulai dari rumah sampai tujuan dan sampai pulang. Dan alhamdulillah dengan begitu perkembangan bahasanya cepat. Dan kebetulan anaknya aktif kan, jadi malah interaksi dengan anak mendengar itu berjalan baik. Ya, dan anak teman-temannya mengajari mereka juga. Dan bahkan pada saat bahasa Inggris ya, hasil tesnya itu mesti masuk 10 besar dari kelas itu. Pada saat masuk bahasa Inggris juga begitu, bapaknya datang lagi ke saya, Pak, gimana? Pak, anak ini kan sudah tahu bahasa Indonesianya. Sekarang tempeli semua benda-benda yang sudah dia kuasai dengan tulisan Inggris. Dan setiap dia ke situ disuruh mengucapkan, disuruh menulis, kemudian membuat kalimat. Dari itu
maka anak ini bisa mengalahkan anak pada umumnya, anak mendengar, di mana nilai bahasa Inggrisnya mesti masuk 10 besar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, murid, orang tua Aurika jangan putus asa, masih ada kesempatan. Yang penting bapak dan ibu harus selalu mengajak mereka berbicara, kemudian setelah berbicara menuliskan apa yang diucapkan, ya. Nah itu karena apa? Karena anak itu harus terbiasa berbicara dan menulis supaya dia terbiasa mengekspresikan dalam bentuk tulisan. Oke, baik. Biasa mengekspresikan dalam bentuk tulisan, karena nanti kalau di kampus kuliah tugasnya banyak nulis gitu ya Ibu ya. Betul. Nah, kemudian mulai kapan anak itu bisa diajar menulis ya? Dari hasil penelitian, banyak penelitian itu anak usia 3 tahun, jadi misalkan anak itu sudah bisa menyimak dan berbicara, maka saat itulah dia menunjukkan bahwa siap diajar menulis. Loh, masih 3 tahun apa enggak memakan? Kalau menurut saya ini, ya saya pribadi, mengajar anak menulis, itu yang penting anak sudah bisa menggerakkan pensil, sudah bisa mewarnai ya. Nah, bisa menulis dengan apa? Tentunya ada langkah-langkahnya ya, seperti menebali tulisan dulu, kemudian nanti menyambung ya, menyambung tulisan yang titik-titik. Nah, kemudian menyalin. Nah, kemudian baru dictation ya, menunjukkan bendanya, anak disuruh menuliskan tulisannya. Dan itu bisa, ya nggak boleh itu apa, memaksa anak harus bisa. Kalau kita melatih itu bisa, yang penting anak sudah bisa menyimak dan berbicara, ini tandanya, ini dasar anak untuk bisa menulis ya, itu harus bisa menyimak, berbicara, dan membaca ya. Maaf, mungkin saya tadi salah bahwa kalau anak sudah bisa menyimak berbicara, maka saatnya anak diajari kemampuan membaca dan menulis. Membaca dan menulis walaupun toh masih usia 3 tahun. Ya. Nah, ini pernah saya latihkan ya. Saya latihkan tapi untuk anak mendengar ya, bahwa anak kalau diberi rangsangan banyak tentang bahasa, maka akan mempercepat perkembangan anak. Ya. Nah, saya melatih anak saya kebetulan laki-laki ya, secara ilmu pengetahuan bahwa laki-laki itu kemampuan berbahasanya lambat. Tetapi pengetahuan yang lain menunjukkan kemampuan lambat itu bisa dimanipulasi dengan pemberian rangsang yang banyak. Ya. Nah, setelah saya latih anak ini usia 2 tahun, anak saya bisa membaca. Ini jadi sebenarnya berbicara atau berbahasa itu merupakan kemampuan yang sifatnya potensial, bahwa semua orang itu memiliki dan hanya bisa dikembangkan melalui latihan. Ya, melalui latihan. Tanpa dilatih, orang mendengar pun tidak akan bisa berbahasa. Contoh ini ya, menurut hasil penelitian bahwa kemampuan bahasa Inggris pelajar Indonesia itu rendah. Pelajar Indonesia berarti orang yang mendengar ya, rendah. Apakah karena mereka tuli? Kan tidak. Ya, karena apa? Kurangnya latihan, kurang dilatih. Ya, tapi beda dengan anak yang kemudian kursus bahasa Inggris, di rumah menggunakan bahasa Inggris, perkembangannya akan cepat. Mayoritas pelajar Indonesia belajar bahasa Inggris hanya di jam-jam sekolah. Jadi itu orang yang mendengar saja tanpa latihan nggak bisa berkembang. Apalagi orang yang gangguan pendengaran. Tapi orang gangguan pendengaran, kalau dengan dilatih sejak dini, maka perkembangan bahasanya tidak berbeda dengan anak ini. Baik Ibu, ya. Baik. Yang saya garis bawahi di sini adalah kita harus banyak-banyak latihan, harus banyak-banyak melatih anak-anak ya. Iya, betul. Nah,
Dan mungkin Bunda, saya informasikan bahwa perkembangan berbahasa itu berkembang secara hierarki, berjenjang. Perkembangan pertama adalah keterampilan menyimak. Menyimak untuk anak tunarungu itu tentunya mengalihkan fungsi pendengaran ke mata. Kalau memang fungsi pendengarannya tidak bisa bekerja dengan baik. Tetapi kalau masih bisa dengan alat bantu mendengar, maka menyimaknya seperti orang mendengar menggunakan telinga dan mata. Ya, setelah kemampuan menyimak atau biasa disebut dengan bahasa reseptif ya, memahami apa yang disimak, maka kemudian berkembanglah keterampilan berbicara, mengucapkan apa yang sudah dipahami. Nah, setelah berbicara, keterampilan berikutnya yang perlu kita kembangkan secara bertahap adalah membaca. Dan yang terakhir adalah menulis. Menurut penelitian, kemampuan menulis itu merupakan keterampilan berbahasa yang paling sulit dikuasai, tidak hanya pada anak tunarungu tetapi orang mendengar. Orang mendengar pun juga contoh sekarang. Mahasiswa sering terhambat studinya karena skripsi. Nah, keterampilan menulis di sini tidak berkembang dengan baik atau mereka ya kurang pandai-pandai, tidak tekun ya dan seterusnya, kurang kurang semangat dan sebagainya. Nah, memang keterampilan menulis harus juga dilatihkan, terutama menulis izin. Ya, kalau menulis mekanis, mencontoh tidak masalah, anak tunarungu bisa sama dengan kita. Mencontoh ya, menyalin, tetapi menulis izin lah yang perlu dikembangkan. Oke. Luar biasa sekali Bu tipsnya, sangat bermanfaat banget. Saya pun juga jadi terinspirasi nih. Baik Ibu. Nah, kalau boleh tahu nih, misalnya nanti ada orang tua yang melihat kembali live Instagram kita kali ini. Misalnya ada orang tua yang ingin mengkepo apa ya, ingin tahu bagaimana caranya masuk ke UNESA, bagaimana untuk mengetahui jurusan-jurusan apa aja yang ada di sana. Itu kira-kira informasinya bisa dicari di mana, Ibu? Secara formal itu ada di website-nya UNESA ya. Karena kita sekarang pendaftaran dan semua informasi ada dilakukan secara online ya. Oke. Selain itu, misal orang tua ingin memperoleh informasi tentang apapun anak berkebutuhan khusus, bisa kontak langsung ke saya boleh ya. Tapi kalau untuk masuk perguruan tinggi ya melalui webnya UNESA ya, karena semuanya dilakukan secara online, baik yang khusus maupun yang masuk melalui jalur-jalur yang umum. Oke, baik. Untuk bisa menghubungi Bu Endang ya. Nah, mungkin kami juga bisa membantu kalau misalnya nanti ada penonton yang baru melihat setelah video siaran langsung ini berakhir, mungkin aduh pengen nih ngobrol sama Bu Endang atau mungkin gimana tanya-tanya, mungkin kami bisa membantu untuk menghubungkan ke Ibu ya Bu ya. Oke. Ya, boleh kasih aja nomor HP saya, nanti ini prosesnya ya. Jadi WA dulu memperkenalkan diri. Saya memang membuka layanan secara langsung, maksudnya melalui by phone atau video call atau Zoom atau apapun yang lewat jalur online ya. Tapi harus janjian dulu. Ya, nanti akan saya misalkan saja Bu, saya ini pengen konsultasi dengan Ibu. Nanti kemudian saya akan membalas, saya punya waktu hari ini jam sekian, saya silahkan. Nah, itu ya. Insya Allah saya layani ya. Dan padat sekali memang jadwalnya. Terima kasih hari ini sudah disempatkan untuk mengisi live Instagram di Yayasan Aurika, Ibu, dengan serangkaian acara, serangkaian tugas yang sangat padat. Bu masih menyempatkan untuk kesini. Nah, baik. Ibu, mungkin setelah ini kita akan mengakhiri live Instagram kita kali ini. Nah, teman-teman di Instagram yang mungkin ketinggalan
belum bisa menyaksikan live kami secara langsung, kami akan unggah setelah live langsung ini berakhir. Nah, jadi intinya tadi kalau nggak salah Ibu, mohon dikoreksi ya Ibu kalau saya ada salah. Ya, Kita harus benar-benar melatih anak-anak kita dari kecil. Kita kasih latihan, baik itu yang mengalami hambatan pendengaran maupun tidak, baik itu yang menggunakan alat teknologi pendengaran, itu tetap harus ada latihan, mulai dari menyimak, kemudian mereka harus pandai-pandai membaca, kemudian menuliskan ide, supaya nanti kalau orang tua memang menyiapkan anak-anak untuk kuliah, oh anakku nanti kalau sudah besar saya akan kuliahkan, mereka sudah harus disiapkan mulai sejak dini, supaya kalau bersaing dengan mahasiswa lain, mereka tidak ini ya Ibu ya, tidak merasa kalah atau mereka bisa bahkan mengungguli mahasiswa-mahasiswa lain yang tidak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Pasti anak-anak kita bisa. Baik, Mama Papa di rumah semangat untuk melatih anak-anak. Jadi jangan pernah kendor, jangan pernah kasih kendor. Nah, kita harus tetap latih anak-anak kita supaya mereka bisa menjalani kehidupan yang mandiri dan mereka bisa mengembangkan potensi mereka. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dari live ini ada kesalahan atau ucapan kata saya. Baik, sampai jumpa. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Ibu. Ya, oke, sama-sama. Saya juga mohon maaf pada orang tua apabila dan pada Aurika mungkin ya, apabila dalam kegiatan ini kurang memberi informasi yang lengkap, silahkan boleh menghubungi secara personal. Nanti bisa minta nomor telepon saya di Aurika ya. Saya kira itu. Monggo orang tua, monggo saya buka. Saya pengen membantu dan alhamdulillah yang sudah saya bantu itu bisa masuk ya. Maksud saya bantu bagaimana mengembangkan berbahasanya ya, bukan membantu masuk ke universitas. Bagaimana mengembangkan keterampilan berbahasa, baik bahasa Indonesia maupun bagaimana mengajari mereka bahasa yang lain, termasuk membaca, kalau yang beragama Islam yang membaca Al-Quran kan gitu ya, termasuk dalam bahasa Inggris. Saya ajari teknik-tekniknya, bukan bahasa Inggrisnya, tapi teknik-teknik bagaimana mengajar bahasa pada anak ini ya, agar anak tidak banyak mengalami kesulitan. Oke. Dan baik Ibu, ya, anak tunar itu punya potensi untuk itu, punya potensi untuk bersaing. Bapak Ibu terpilih, ya, dipilih sama Allah, itu berarti Bapak Ibu punya kemampuan untuk mengembangkan putra-putrinya seoptimal mungkin. Ya, kita tidak tahu apa di balik ini ya. Bapak Ibu diberi ujian sama Allah, diberi rezeki, punya anak-anak yang hebat, ya, anak-anak yang memiliki kemampuan ya, dan pasti bisa kita kembangkan. Yang penting kita optimis, positive thinking ya, pasti bisa. Serta jangan putus asa, juga jangan memaksa anak ya. Jadi kalau mengajari anak, buatlah anak itu gembira bahwa bahasa itu akan berkembang apabila dilakukan dengan senang hati, tidak banyak tekanan, rileks. Nah itu, kembangkan dulu bahasa-bahasa yang sifatnya fungsional. Maksudnya apa fungsional? Yang untuk percakapan sehari-hari. Nah setelah itu kita tingkatkan, kita mulai ngajari membaca, menanyakan apa yang sudah dibaca, dan seterusnya ya. Bahasa yang sifatnya ilmu itu akan bisa dikuasai kalau bahasa yang sifatnya fungsional sudah dikuasai. Terima kasih Ibu, saya kira. Baik Ibu, terima kasih untuk tips. Untuk tipsnya hari ini, terima kasih Ibu. Apabila ada kesibukan, mungkin boleh meninggalkan room. Nanti di live seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi untuk para viewers Yayasan Aurika yang selalu setia melihat notif kami. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih.